Hai guys, gara-gara pemerintahan yang laknat dan gak becus, mau gak mau saya harus ngumpulin waktu sekitar lebih dari 2 minggu buat balikin mood saya ngerakit Gunpla ini. Jujur, sebenarnya saya masih nggak mood buat konten, tapi ya gimana lagi. Yang penting terus coba berkegiatan positif semaksimal mungkin dan sekemampuan kita. Jadi, di sini ada sebuah Gunpla yang jadi wishlist saya selama lebih dari 20 tahun karena sesimpel kemakan iklan yang sederhana. Dan bisa saya bilang MG ini harusnya ya jadi yang punya artikulasi paling bagus di zaman itu. Yes, ini Master Grade Master Gundam yang rilis di tahun 2002, harganya 2.800 yen. MG ini punya label fighting action yang nanti bakal saya bahas, tapi sumpah ini saya kangen banget sama tipografi Master Grade zaman dulu. Dari nama karakternya yang miring vertikal, terus semua gimmick dan fitur yang dijelasin. Ketimbang desain zaman sekarang yang lebih minimalis, jujur tidak terlalu appetizing kalau dulu pernah ngerasain bentukan Master Grade yang kayak gini ya. Jadi apakah vibes Master Grade itu lebih bagus zaman dulu atau zaman sekarang? Sabar, unscope king dulu terus lihat sesuatu yang paling bikin duar. Ini harusnya semua orang setuju sih. Ini yang saya rasain waktu pertama kali punya Master Grade zaman dulu ya. Ngelihat manualnya tuh kayak anjir, ini keren banget. Seperti sebuah dokumen rahasia untuk merakit robot. Ini agak lebay tapi bener kayak gitu rasanya. Kebetulan aja sih fighting action ini cover depan sama belakangnya kelihatan sedikit lebih rame. Nantilah saya bandingin sama Master Grade lainnya kapan-kapan. Wede, keren gak bro? Ada sectionnya gini kayak parts name of Master Gundam, parts list, arm unit, leg unit, head and body, wing shield, final assemble and weapons. Mantap. Terus dikasih line art ilustrasinya Master Gundam juga. Pokoknya yang mendefinisikan vibes Master Grade buat saya itu ya ini manualnya. Dikasih ilustrasi-ilustrasi kerobotan kayak gini yang bikin membayangkan kayak wah ini nih robot yang bakal kita rakit tuh bentukannya kayak gini. Meskipun di kenyataannya detailnya nggak akan sebagus ini ya. Tapi at least dari gambar ini kita bisa tahu kalau pilotnya itu nggak duduk biasa dan Master Gundam punya mulut yang kebuka. Ganteng nggak? Belum lagi digital diorama yang fotonya dikasih lebih banyak. Kalau grade lain kan biasanya cuma 1, ini tuh ada 3, 4. Belum lagi dikasih backstory yang sebenarnya nggak akan kebaca juga karena tulisannya bahasa Jepang. Perlu diketahui ketimpangan bahasa zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda jauh. Jangan ngomongin bahasa Jepang lah, bahasa Inggris aja kayaknya nggak semua orang ngerti dan bisa baca dan punya akses ke bahasa itu deh. Jadi apakah dulu saya ngerti dengan bahasa-bahasa yang ada di box Master Grade ini? Kayaknya enggak deh. Bacanya aja bisa dibilang mungkin ngawur. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah vibes-nya masih nempel ke saya sampai sekarang. Dalam rangka anniversary J Gundam yang ke-30 tahun di 2024 kemarin, Bandai nge-reissue beberapa gunpla-nya, contohnya kayak Master Grade Master Gundam sama God Gundam. Spesialnya, ya itu dikasih RG Shining yang sangat amat keren dan sangat amat saya pengen. Spesifiknya, saya mau ngobrolin MG J Gundam aja kali ya. Kalau dilihat dari line up, itu tuh bisa dibilang oke lah. Ada 4 gunpla kan, Shining, God Gundam, Master, sama Spiegel. Jujur, dari dulu saya nggak pernah ada niatan buat beli lini MG J Gundam, karena kan udah punya HG-nya ya. Maksudnya dulu tuh saya penganut kayak kalau misalnya udah punya HG-nya, ngapain punya MG-nya? Cukup beli satu aja dong. Tapi semua itu berubah pas di marketplace ada yang jual MG God Gundam. Itu lumayan murah, kayak cuma 120 ribuan. Yang bikin spark joy banget parah. Pas dipegang kayak, anjing ini bagus banget, bentukannya gede. Terus kalau misalnya artikulasi mah saya nggak pernah protes ya masalah kayak gitu-gitu. Yang jelas tuh kayak ukurannya the bigger the better. Wah itu God Gundam saya mainin berbulan-bulan deh. Mulai dari ngebenerin bagian-bagian yang letoynya sampai seret banget bisa diposein mantap kan. Wah itu keren parah. Tragisnya adalah saya tuh udah niat banget mau nge-repaint dan bikin efek halo yang ada di backpacknya. Ya gitu, sad ending dicuri kuli bangunan. Coba mainan saya itu masih dendam sampai sekarang. Tidak akan pernah tidak saya bragging. Jujur dari situ sebenarnya saya udah malas ngumpulin MG-nya lagi. Sampai zaman Covid itu saya nemu MG Shining yang harganya 90 ribu. Kurang lebih ya, sparks joy-nya tuh sama lah ketika saya mainin MG God Gundam waktu itu. Ini mau bahas spoiler, jadi buat yang belum nonton J Gundam, cepet nonton dulu. Salah satu anime terepik dan terberapi-api sepanjang masa. Nah, Shining itu kan ceritanya ya di akhir hayatnya tuh lumayan sedih lah dengan diiringi lagu yang kayak gitu. Terus pose Shiningnya yang lagi menatap langit, yoi sambil ketusuk tangannya Master Gundam. Saya tuh berandai-andai kayak, kapan ya punya Master Gundam? Tapi ya emang garis takdirnya kayak gini. Dipertemukanlah dengan Master Gundam yang rate-nya under 100 banget. Saya dapat ini cuma 230 ribu doang. Ngerti gak sih kenapa saya tuh sedendam itu sama pemerintah laknat dan bejingan? Ini tuh saya dapatnya akhir tahun 2024. Bayangin dari akhir tahun sesok sibuk apa. Time management saya tuh sampai baru bisa ngerakit di bulan September yang mana 9 bulan kemudian. Yang harusnya saya sudah bisa bikin diorama adegan itu tuh yang Shining Gundamnya ketusuk sama Master. Ini cuma bisa ngerakit doang.
Tapi kekesalan saya sekarang tuh lumayan terobatilah dengan orang-orang yang udah mulai aware kalau misalnya yang kayak gitu-gitu tuh harus dilawan at least di bacotan sosial media. Contohnya kayak tren totot wuk-wuk. Tuman yang kayak gitu tuh, so iye, makan dari duit saya bayar pajak, tapi di jalan minta dispesialkan tuh kayak gimana ya konsep nggak tahu dirinya. Maaf ya, jujur keselnya masih nempel sampai sekarang. Mari kita lanjut bahas Master Gundam lagi. Tapi sebelumnya, friendly reminder as always, kalau kalian punya pertanyaan seputar pergundaman kayak, Bang, cara ngecek harga Gunpla gimana? Gunpla yang ini bagus atau enggak? Worth atau enggak? Bagus yang ini atau yang itu? Silahkan cek semua video yang ada di YouTube channel ini. Soalnya 92% pertanyaan kalian sudah dibahas dengan Fafi Fuas Weswas. Harusnya sih jadi pencerahan buat kalian. Apalagi kalau kalian baru kenal saya atau mungkin baru main Gunpla juga. Nah, ini alasan konyol lain kenapa saya jadi pengen MG Master Gundam. Jadi, dulu tuh sebelum saya suka sama Gundam ya, ada sebuah majalah anime paling tren di zaman itu. Dia punya rubrik iklan kecil di pojok bawah halamannya. Itu tuh ngasih tahu kayak Master Gundam sudah sampai ke Indonesia gitu. Terus pas saya lihat, apa ini Gundam? Terus ngelihat warnanya sih keren ya, robot warna hitam sama merah. Nah, pas lagi hari raya ke toko mainan nanyain, Master Gundam tuh yang mana ya? Oh, yang ini, Dek. Pas lihat harganya, bejrot 400.000. Itu kayak butuh berapa kali THR coba buat saya beli mainan ini. Ini tuh tertanam di mindset bocil saya kalau Gundam itu mahal. Makanya saya aneh waktu pertama kali saya dikenalin lagi nih sama Gundam yang tetangga saya punya itu, kok harganya kayak cuma 40-50 ribu, bukannya 400.000 ya? Aduh, dasar bocil kemakan iklan. Tapi again ya, dulu kan informasi sulit diakses. Jadi ya gitu deh, beda sama zaman sekarang yang beneran kalau kalian mau apa-apa tuh tinggal dicari nggak sih informasinya. Makanya saya selalu mengencourage kalian untuk terus melatih literasi berinternet ya guys. Jadi MG seri G Gundam tuh kan ada labelnya sendiri ya, Fighting Action. Nah, bisa dibilang ini tuh Gunpla MG pertama yang punya full articulated inner frame. MG sebelumnya punya kok inner frame, tapi nggak full gitu. Paling kayak cuma satu bagian, misal di bagian kaki atau bagian tangan atau bagian torso. Pasti salah satu tuh ada bagian yang nggak ada inner frame-nya aja. Nah, apakah label Fighting Action ini bisa memenuhi ekspektasi orang-orang buat ngeposein Master Grade ini jadi lebih anime akurat? Saya rasa sih di zaman dulu iya banget ya. Ketika Gunpla zaman dulu bisa dibilang artikulasinya kaku, kayak cuma bisa satu aksis depan belakang doang. Ini artikulasinya beneran yang udah bisa miring-miring gitu. Bagusnya lagi, MG Master Gundam ini partsnya udah pakai undergate. Nah, kalau ngomongin undergate sama Master Gundam, ini tuh yang ngerti-ngerti aja nggak sih? Yoi. Jadi buat kalian yang belum tahu, Master Gundam tuh punya dua mode biasa sama Hyper Mode. Kalau di Gunpla, Hyper Mode tuh beda warna doang jadi warna emas. Kalau ngomongin warna emas atau gold coating, biar nggak kelihatan si bagian noob marknya, ya ini ditemukanlah teknologi undergate. Jadi buat saya, ya kebetulan aja MG Master ini dikasih undergate, karena ntar kan bakal ada rilis gold coatingnya. Kalau nggak pakai undergate juga jujur nggak ngaruh apa-apa kok. Ya rakit mah rakit aja. Nah, ini MG Masternya udah mau beres. Impression saya waktu ngerakit ini jujur mulus banget. Mungkin karena pakai undergate ya. Jadi motong sprue atau noob marksnya itu bisa agak ngasal sedikit. Terus pasangin armor ke frame-nya juga itu super satisfying. Sumpah ini finally akhirnya seneng banget bisa megang Master Gundam yang the bigger the better. Ada satu bahasan nggak penting yang nggak jarang ditanyain ke saya, kayak itu plastiknya jelek banget kayak jadul, masih glossy-glossy kayak gitu. Lah, gimana sih? Namanya juga model kit tahun 2002. Kalau mau ngomongin plastik mah coba bandingin sama brand lain. Bandai itu salah satu yang paling bagus deh. Apalagi di zamannya ya. Jujur saya nggak ngerti letak jelek plastiknya ini tuh di mana. As always, saya nggak pernah ngeributin masalah kayak gini, tapi Master Gundam tuh backpacknya gampang banget copot, karena strukturnya aneh lah, dia tuh kan berat, tapi cuma dikasih colokannya tuh titik 2 doang. Apalagi bagian sayapnya, cuma satu peg kecil doang. In case kalian nggak tahu, jadi model kit zaman dulu tuh struktur perakitannya kayak asal bisa nempel dan asal berbentuk. Kalau zaman sekarang kan udah dipikirin, wah ini biar nggak letoy pakai ini, strukturnya kayak gini, ada kunciannya kayak gitu. Nggak, dulu nggak ada kayak gitu-gituan. Karena dulu brandingan model kit tuh ya emang harus di-enhance lagi biar looks-nya lebih bagus, bukan yang out of box snap fit terus hasilnya bisa tiba-tiba jadi luar biasa. Solusi kayak ginian mah as always lah, apalagi kalau bukan pakai tisu, lebih aksesibel dan gak repot. Kalau kalian lihat artikulasi Master Gundam ini, pasti bakal komen kan kayak, biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi bro, di tahun 2002 tuh ini sangat amat keren. Punya artikulasi yang double-sided joint biar bisa nekuk mampus di bagian tangan sama kaki. Side skirtnya sumpah lucu. Jadi rangka dalamnya tuh ada pakai part karet. Si bagian sirip ini jadi bisa gerak. Kalau misalnya kaki Master Gundam mau naik ke atas, itu tuh udah nggak kehalang lagi sama front skirt atau side skirt. Alias respect sama yang ngedesain artikulasi bagian sini. Tuh, kelihatan kan? Si part karetnya tuh sengaruh apa? Kalau nggak ada, kayaknya Master Gundam kakinya nggak akan bisa senaik itu deh.
Front skirt sama rear skirtnya bisa gerak, jadi artikulasi bagian kaki udah nggak kehalang apa-apa lagi. Gunpla zaman dulu tuh bagian rear skirtnya nggak bisa gerak. Dan ini yang paling khas adalah gimmick piston. Yoi, kalau misalnya kakinya ditarik kelihatan kan tuh ada piston di bagian paha atas sama di bagian lututnya. Ini sorry ya nggak kelihatan, agak gelap soalnya. Next, artikulasi kepalanya juga bagus karena pakai 2 join di pangkal leher sama bagian atas kepala. Jadi bisa gerak maju ke depan, sama yang paling penting selalu saya bilang adalah pose nunduk kayak gini. Bagian torso udah pakai ball joint, jadi bisa gerak depan belakang kanan kiri lebih fleksibel. Sama ini di bagian tangannya tuh bahu ini kan biasa aja kalau zaman sekarang, tapi kalau zaman dulu wow banget bisa maju sampai ke depan kayak gitu. Bagian pentingnya ada di bahu. Jadi kan bahu tuh agak ngalangin ya kalau tangannya mau dinaikin 90 derajat gitu. Nah, bagusnya adalah dikasih ball joint bisa maju depan belakang. Jadi di bagian bahunya tuh ada 2 joint lah. Bagian pangkal ujungnya tuh ball joint, bagian ininya nyambung ke bahunya itu ada join lain lah. Jadi bisa gerak fleksibel kayak gini nih. Bahkan sampai dimentokin ke dalam deket torsonya juga bisa. Nah, ini looks inner frame-nya Master Gundam alias labelingnya itu adalah action frame. Kalau bentuknya stickman kayak gini, sudah jelas dong artikulasinya pasti akan sangat amat bagus karena tidak ada armor yang ngalangin di sana. Kelihatan lah ini bisa lebih posing yang martial arts. Pertanyaannya adalah, apakah ketika udah jadi Master Gundam yang full utuh, artikulasinya tetap bagus atau jadi lebih jelek? Sebelum itu, saya mau bahas struktur perakitan action frame yang bisa dibilang jadi terobosan lah di zaman itu. Pertama, di bagian lengan, ini ada sistem kuncian. Nah, ini yang menariknya adalah, si colokannya itu kan ukurannya kecil ya. Sedangkan, part tangan Master Grade tuh bisa dibilang berat lah. Kalau misalnya nggak ada sistem kuncian kayak gini, itu udah 1.000.000% bakal copot. Terbukti lah pokoknya, soalnya MG Shining saya si bagian kunciannya itu patah, ya udah tangannya jadi gampang copot aja. Terus di bagian double sided joint sama ball jointnya itu dikasih baut. Pasti banyak yang nanya lah kayak, kenapa sih harus pakai baut? Jawabannya, kalau nggak pakai baut ntar letoy, terutama di bagian ball joint. Ya gitu, dulu mungkin teknologi atau struktur yang kepikiran buat ngencengin parts tuh ya apalagi kalau bukan pakai baut kan. Nggak kayak sekarang yang udah bikin formulasi plastik baru kayak KPS. Jadi dengan 2 struktur tadi, bisa dibilang MG Fighting Action G Gundam ini yang paling solid lah di zamannya. Terutama buat masalah artikulasi yang lebih luas dan action pose yang lebih stabil. Contoh, kayak sesimpel pose kneeling ini yang kakinya harus 90 derajat, itu bisa banget. Cuma kalau misalnya yang mau nekuk sampai mampus mentokin artikulasi, itu agak jelek siluetnya. Aksesoris paling utama dari Master Gundam ini, apalagi kalau bukan optional hand yang banyak banget berbagai pose buat berbagai jurus dan berbagai gimmick. Sebenarnya yang paling disayangkan tuh ini nggak dapet tangan ngepal, real cuma tangan yang kebuka, ya yang pose-pose gitulah. Padahal kunciannya Master Gundam tuh harusnya ya buat saya adalah di tangan ngepalnya. Jujur mah apalah kerennya bisa pose silat tapi nggak bisa pose basic. Sorry banget. Ini sumpah bentukan tangannya keren banget, detail parah. Dan ini bagian tangan warna abunya tuh pakai bahan karet yang nggak ngerti juga fungsinya buat apa. Tapi kalau dibilang keren atau enggak mah keren-keren aja. Option hand pertama lagi Dakunesu Finger. Ini salah satu jurus Master Gundam yang ngubah tangannya dari warna abu ke warna merah karena energinya kan gede banget ya. Terus ada juga tuh jurus satunya Darkness Finger Shot. Itu tuh bisa nembakin dari palm handnya tuh gitu. Kalau kalian ngeliat pose kayak gini biasa aja, sebenarnya buat posing kayak gini tuh ya harus ada poin-poin artikulasi yang ada di action frame tadi biar siluetnya lebih bagus dan nggak kaku. Nah ini kurang lebih jadinya kayak gini, kelihatan nggak sih si tangannya kayak lebih bersudut dan belok-belok gitu, nggak kaku lah, nggak lurus. Plus kalau bahunya nggak ada double artikulasi kayak tadi, itu tuh nggak akan bisa nutupin si join bagian bahunya itu loh. Ini optional hand warna merah tuh sebenarnya punya God Gundam, cuma ya miscolor aja, harusnya warna oranye jadi warna merah. Bisa diadu pose lah, pokoknya lagi Darkness Finger sama lagi God Finger. Nah, ini nggak tahu kenapa matanya Master Gundam kalau mau kelihatan tuh angle posingnya jadi jelek. Padahal akan lebih sangat amat menacing kalau misalnya lagi posing tuh matanya Master Gundam bisa nyorot ke depan gitu. Menurut kalian pasti posing nendangnya ini jelek? Emang jelek sih. Tapi ya ini the best articulated Master Grade can do di zaman itu. Lucunya bagian kokpit Master Gundam tuh itu bisa gerak ke depan belakang tapi bukan buat ngebuka kokpitnya. Lebih ke biar si badannya tuh bisa muter ke kanan kiri. Nah meskipun posenya cuma pakai 1 kaki tapi ini solid banget kalau diberdiriin karena di kaki bawahnya itu warna abunya pakai karet. Zaman dulu kan nggak ada action base ya. Buat pose-pose ekstrim kayak gini nih ya di zamannya itu ya kalau misalnya nggak pakai grip yang lebih kuat dan lebih stabil, pasti bakal gampang banget jatuh kan. Ya, sebuah teknologi aja lah pokoknya. Next, ini pose yang paling keren kalau misalnya Master Asia tuh udah lagi gerak-gerakan martial arts kayak gini. Buset apa bejir, ini bagus banget. Selain karena tadi ya didukung sama action frame-nya, ini optional hand-nya juga ngaruh parah kayak
tangannya wow gitu. Nggak ya, Master Asia nggak kayak gitu. Yang jadi ciri khas, biasanya skala 1:100 dikasih figur pilot nggak berwarna kayak gini. Saya nggak tahu ya ini skalanya berapa, tapi kelihatannya sih satu ukuran semua. Kalau ngomongin detail, figur ini bentukannya udah proper banget. Iya, tinggal skill repaint kalian aja kayak gimana. Wah, ini yang nggak ada obat. Pose silang tangannya kan dikasih optional hand ya, yang bikin si tangannya itu masuk ke sela-sela lengan sama dada. Dari segala kekurangan Master Gundam yang saya sebut tadi, satu pose ini aja udah nolong banget, keren parah, aura plus bagus sih, efisien. Ini tuh optional hand yang sama dipakai di posing sebelumnya. Mau diputer, dilihat dari angle manapun juga siluet posingnya ini udah mantep banget parah. Terus dikasih tangan ofensif yang kalau di anime jari-jarinya tuh dipakai buat nusuk lawan bertarung. Ini yang tadi saya bilang bagian kokpitnya bisa dimasukin ke dalam torso biar bisa gerak muter gitu di bagian waist sama torso atasnya. Gimik pentingnya ini nih, bisa near crusher yang bikin tangannya Master Gundam itu panjang sedikit. Sama satu lagi distant crusher. Jadi ini tuh salah satu move-nya Master Asia. Tangannya bisa di-extend pakai wire, beam wire sih harusnya kalau di anime. Kalau kalian ngelihat ini kabelnya terlalu panjang, emang iya, soalnya ini tuh buat dibagi dua di kanan sama di kiri. Jadi kurang lebih ntar posingnya bakal kayak gini. Ini sumpah nggak bisa, keren banget parah. Yang jadi poin krusialnya tadi buat saya adalah nggak dikasih tangan yang posenya lagi ngepal. Padahal kan posing-posingnya Master Asia tuh nggak sedikit ya yang tangannya lagi ngepal. Dan kalau misalnya lagi adu jotos, ya masa harus tangannya yang lagi kebuka ofensif gitu terus? Paling fail mungkin di pose ini. Soalnya kan first appearance-nya Master Gundam tuh ya ini lagi tangannya ngepal kuat gitu. Ini jadi kayak lagi mimpin doa. Ini bagian backpacknya punya 2 titik artikulasi, jadi si sayap panjangnya itu bisa ditarik sampai ke atas banget, sama sayap kecilnya ya bisa di slide kanan kiri. Yang paling mengecewakan mungkin di bagian wing shieldnya ini nggak bisa nutupin sebadan badannya Master Asia, padahal di 1/100 biasa bisa. Yang paling nyebelin, manualnya tuh ngasih ilustrasi wing shieldnya lagi nutupin Master Gundam, tapi cuma sekadar info kalau part-part ini tuh apa aja namanya. Padahal gimmick ini tuh bisa bikin salah satu pose paling dingin, paling keren, paling jahat waktu si Master Gundamnya ngeluarin satu tangannya buat Darkness Finger Dish. Buat masalah miscolor, Gunpla ini harusnya udah bagus-bagus aja ya. Paling cuma di bagian wing shield-nya doang itu ada bagian warna kuning yang udah dipakein stiker juga sebenarnya. Ya minor lah itu mah. Terus buat clear parts ini off banget. Yang mana nggak jadi masalah juga ya buat saya. Karena kan semua partsnya tuh warna merah. Harusnya mata sama kameranya Master Gundam tuh warna hijau. Apalagi ini tangannya si God Gundam kan harusnya warna oranye. Emang harus di repaint aja sih, itu mah easy juga. Terus ini ada satu weaponnya Master Gundam, trademarknya Master Asia, namanya Master Cloth. Tidak bermaksud disrespect, tapi kalau di Indonesia tuh apple to apple-nya mungkin sama cepretan sarung kalau lagi main di masjid. Next ada beberapa pose keren dari Master Gundam. Salah satu pose yang ada di opening animenya G Gundam, tapi tangannya nggak warna abu dan matanya nggak bisa natap ke depan. Tapi at least bisa ngejurus Sekiha Tenkyoken. Ini mah udah ready banget lah diadu mau sama Shining atau sama God Gundam. Buat price point 2.800 yen di tahun 2025, itu tuh sekarang kan udah hampir setara sama HG ya. Black Knight Squad Shiva aja harganya 2.700 yang kualitasnya mungkin lebih bagus. Ya iyalah jelas beda 20 tahun ya bang. Tapi apakah Gunpla ini tidak worth itu? Enggak juga sih. Pertama, expect apa kalian dari model kit tahun 2002 kalau dibandingin sama Gunpla tahun 2025? Sudah jelas tidak apple to apple dong. Kedua, Master Gundam yang the bigger the better, apalagi kalau bukan Master Grade-nya kan. Kalau misalnya mau ngarep 1:100 sih udah kecil kemungkinan ya itu bakal di reissue. Ketiga, kalaupun entar Master Gundam ini dapat treatment MG versi 2 atau RG, amin sekebon, saya masih tetap ngerekomendasiin MG versi 1-nya. Karena Gunpla lama tuh nggak sejelek itu. Apalagi kalau ngebandingin price point-nya yang udah setara sama HG, ya saya sih mending MG. Terlepas dari banyaknya kekurangan MG Master Gundam, saya masih sangat amat merekomendasikan Gunpla ini. Mau diposein sendiri aja udah ganteng banget, apalagi kalau ada temennya diberantemin lebih duar lagi. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.